masih bersama kami di Morning Zone, masih ada Om Hafid juga. Om, Siap. ini tadi kita ngobrolin banjir yang luar biasa ya. Jabodetabek meluas semuanya, Mm-mm. Bekasi parah, Jakarta Barat juga kena tuh, Mm-mm. ya kan? Terus kemudian Jakarta Selatan, Timur dan timur. Timur juga, ya kan? Apalagi daerah-daerah kayak Jati Asih tuh, Taman Galaksi, itu semua banjir semua tuh di Bekasi tuh. Nah, kita mau nanya-nanya nih sebenarnya, katanya punya tamu nih Om Hafid nih. Iya, sekarang Nah, kita udah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI, Bapak ya. Muhammad Yohan. Selamat pagi nih, Pak Yohan. Pak Yohan, selamat pagi Pak Selamat pagi, Yohan. Pak. Halo? Oh, ini kayaknya nge-freeze nih sinyal Iya, sinyal sinyalnya gangguan nih. dia nge-freeze nih. Sambil menunggu sinyal gangguan, kita mungkin ngobrol-ngobrol nih, Mas. Iya, Oh, ini udah. udah tersambung Mas Yohan. Ya, Mas Yohan. Halo, Mas. Halo, Mas. Oh, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Selamat Yohan. pagi, Mas. Mas, ini katanya Jakarta nih lagi dikepung banjir nih. Terus kemudian BMKG bilang katanya cuaca juga dalam kondisi yang sama kurang lebih selama sepekan ke depan. Menurut Mas sendiri, gimana nih harus warga nih mengantisipasi ini, Mas? Baik, eh, bagaimana warga mengantisipasinya? Nampaknya Hmm. warga harus makin lebih dekat lagi sama gadgetnya masing-masing ya. Ya, Karena dari situ semua sumber informasi ada, termasuk betul. juga informasi cuaca, Hmm. informasi untuk evakuasi ya, Hmm. kemudian informasi-informasi lainnya. Salah satunya adalah di Jakarta itu ada layanan 112 ya, ada beberapa kota yang memiliki layanan 112. Jadi untuk kedaruratan bisa menghubungi nomor tersebut ya. Ini jangan khawatir, nomor ini bebas pulsa ya. Dan untuk di Jakarta, layanan 112 itu yang nge-host itu kami, BPBD Provinsi DKI Jakarta. Jadi setiap laporan ada sekitar 18 delik aduan yang bisa dilaporkan melalui layanan 112 ya. Nanti kami tiketing, dalam artian kami lanjutkan laporan dari kedaruratan yang dimaksud ya. Seperti misalnya ada warga melihat ada api atau ada kebakaran. Nah, hubungi 112, nanti kami akan segera menghubungi dinas pemadam kebakaran ya. Dan istimewanya tentunya menghubungi 112, kita nanti akan langsung dispatch atau tiketing tuh langsung ke lokasi terdekat. Misalnya kejadiannya itu di Jakarta Selatan, kita akan sambungkan ke Damkar atau Disbul Karmat ya. Kita akan lanjutkan ke Disbul Karmat yang poskonya itu terdekat dengan lokasi kejadian. Nah, itu kelebihannya. Kemudian untuk gangguan lainnya atau kedaruratan lainnya seperti yang sekarang lagi marak ini, itu misalnya ada tawuran ya. Iya. Nah, ada tawuran, apabila ada tawuran itu bisa menghubungi 112 juga. Nanti kami akan teruskan ke Satpol PP dan tentunya ke pihak kepolisian ya untuk segera ditangani kejadiannya gitu. Terus ini Mas, Kira kalau untuk banjir sekarang ini kayak Hmm. gimana sih? Mulai Selasa 4 Maret ini kayak gimana itu? Sampai 4 Maret ini. Bisa laporan banjirnya Ah, yang terkini seperti apa, Mas? berapa banyak daerah yang terdampak banjir, Mas? Di Jakarta terutama nih. baik, kalau sampai tanggal 4 Maret ya, ini sudah ada 100 RT yang tergenang ya sampai Hmm. pukul 12 siang itu data Heeh. terakhir ada 100 yang tergenang. Kemudian ada 12 lokasi pengungsian yang tersebar di Jakarta Utara dan Selatan ya. Hmm. Ini ada di 5 wilayah kelurahan dan bantuan juga pengerahan personil ini sudah dilakukan oleh BPBD ya. Iya. Dan BPBD ini tentunya dalam menangani bencana, salah satunya bencana hidrometeorologi berbentuk banjir ya. Ini kita nggak sendiri, kita didukung oleh Hmm. unit-unit lain di Pemprov DKI Jakarta. Sinerginya cukup baik. Kami didukung dari unsur kelurahan tentunya ya, tempat Iya. terjadinya kejadian. Kemudian kami cukup solid dengan Dinas Sumber Daya Air. Hmm. Biasanya kami di lapangan itu berpasangan ya, kalau menangani banjir, satu personil Hmm. BPBD itu biasanya didampingi oleh 2 orang anggota pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air. Kenapa? Karena mereka bawa pompa mobile ya, yang jumlahnya itu ada Oh, sekitar ya ya Iya, ya. iya. 500-an pompa mobile yang ada Hmm. dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air. Apabila tidak mencukupi, ini masih lagi didukung oleh
pompa stasioner atau pompa yang ukurannya lebih besar dan daya sedotnya lebih besar lagi ya. Ini Iya. tersebar di sekitar 200 lokasi yang ada di seluruh Jakarta. Iya. Jadi kira-kira seperti itu Tapi kan untuk kolaborasi dengan Dinas Sumber eh, Daya Air. Belum lagi kolaborasi dengan Diskul Karmat ya, dengan Satpol PP. Hmm. Ini kita sama-sama nih punya perahu juga, Diskul Karmat, Pol PP juga punya perahu dan kami sudah melakukan pelatihan bersama untuk penanganan bencana hidrometeorologi. Juga sudah melakukan berbagai simulasi, kemudian apel-apel kesiapsiagaan bencana, Iya. sehingga apabila terjadi peristiwa seperti ini ya, ini bisa langsung dikerahkan ke lapangan secara bersama-sama. eh, Belum lagi kami didukung oleh relawan. Ini ada relawan, contohnya PMI ya. PMI juga relawan-relawan yang lain ini juga cukup aktif membantu penanganan bencana hidrometeorologi. Hmm. Bukan hanya pengerahan bantuan logistik saja, bahkan distribusi logistik pun dibantu ya oleh relawan-relawan. mm-mm. Juga evakuasi warga yang membutuhkan juga ini kami cukup didukung oleh relawan-relawan ya untuk melakukan evakuasi. Tapi Dan Mas, ini menjadi pembeda di ah. Jakarta karena Hmm. kami sering ada juga studi banding dari wilayah-wilayah lain, eh, bukan hanya di Jakarta aja ya, tapi bahkan dari Hmm. kota-kota lain di seluruh dunia, salah satunya dari kota Manila dan kota Bangkok, Thailand ini. Mereka sempat datang ke Jakarta, mereka itu mempertanyakan kok Jakarta bisa punya Mm-mm. banyak relawan yang siap membantu ya dalam Iya. keadaan bencana. Iya, iya, Tapi iya. Tapi faktanya memang seperti itu. Dan ini untuk yang ingin banjir hari-hari ini, Mas, untuk Hmm. banjir hari-hari ini katanya itu siklus 5 tahunan ya. Itu betul, gimana Mas siklus 5 tahun ini nih? Kata ini betul. kan Memang banjir besar sampai 3 meter itu kan yang di Hmm. Jakarta itu. Kayak gimana, Mas? kita di Jakarta mengalami banjir besar itu di tahun 2020 ya. Iya. Kebetulan saat itu saya bertugas di salah satu kelurahan di Jakarta Selatan. Jadi Hmm. saya merasakan betul degree of disasternya ya. Jadi Hmm. wilayah saya sebetulnya waktu itu bukan wilayah yang eh, sering banjir ya, tapi karena intensitas hujan cukup tinggi, cukup deras, akhirnya luapan air dari kali, khususnya Kali Ciliwung ini mengakibatkan eh, banjir di beberapa RW ya, yang waktu itu kami alami di tahun 2020. Nah, sekarang nampaknya terulang kembali ya siklus tersebut, dan ini masih diperkirakan masih beberapa hari ke depan ini masih cukup tinggi curah hujan. Jadi kita masih tetap terus bersiaga di lapangan. Apa tindakan yang dilakukan? Apa antisipasi yang dilakukan sama Mas Yohan dan tim ya di lapangan ya terkait soal kondisi ini kan? Tadi dibilang katanya sampai beberapa hari ke depan kemungkinan situasi akan tetap sama dengan curah hujan yang tinggi gitu. Antisipasinya apa aja, Mas? Selain tadi ya mengerahkan personil mungkin ke lokasi kejadian atau lokasi bencana. Sejak jauh-jauh hari kami sudah menitipkan perahu karet dan Hmm. perahu PE ya di beberapa Hmm. kelurahan yang memang terindikasi rawan genangan ya. Iya. Jadi Jakarta itu memiliki pergub kontingensi bencana. Hmm. Di pergub kontingensi bencana itu pergub nomor 13 tahun 2021. Di situ disebutkan ada 25 kelurahan yang memang rawan Rawan terhadap ya. bencana banjir ya. Dan di 25 kelurahan itu kita sudah lakukan langkah-langkah proaktif jauh sebelum eh, genangan itu datang ya sepanjang Hmm. tahun. Kita menitipkan yang namanya tenda, tenda Hmm. untuk pengungsi. Kita titipkan Hmm. di kelurahan bersangkutan. Juga bukan hanya dititipkan, tapi kita juga melatih personil PPSU-nya untuk Oke, membantu pada oke. saat pendirian tenda ya. Jadi Berarti sudah sebelum-sebelumnya ada tempat sudah untuk pengungsian ya, berarti ya, Mas? bagaimana? Sudah ada tempat untuk pengungsian berarti di Ada, lokasi-lokasi yang memang sudah terdampak banjir ya. disiapkan. Eh, ini kan banjirnya berulang ya Mas ya. Banjirnya kan berulang kayak itu kan banjir kiriman dari Bogor Iya. dan menggenangi wilayah-wilayah bantaran Sungai Ciliwung. Hmm. Kalau dari BPBD sendiri ada rekomendasi nggak sebenarnya buat warga-warga sekitar karena kan kok berulang terus gitu loh. Iya. Seperti kemarin Mungkin Bang nggak- Dul bilangnya mau relokasi nggak Iya, gitu mungkin loh. nggak warganya direlokasi gitu, terutama Memungkinkan warga-warga nggak di kalau kata bantaran Mas Yohan gitu. kayak gitu-gitu? Memang itu bukan kewenangannya BPBD ya, tapi memang Iya. Pemprov DKI Jakarta itu selalu menawarkan warga alternatif yang terbaik.
Kami membangun banyak sekali rumah susun ya. Ya. Dan untuk situasi-situasi bencana tertentu memang itu ditawarkan untuk warga untuk tinggal di sana untuk sementara waktu atau memang ada opsi yang lain. Seperti pada saat kejadian kebakaran di Manggarai, Hmm. itu banyak warga yang akhirnya untuk sementara waktu tinggal di rumah susun yang lokasinya nggak jauh dari Manggarai ya, rumah susun Hmm. yang tersedia gitu. Jadi ada opsi-opsi tersebut. Kemudian juga di lokasi-lokasi yang memang rawan tadi kan saya sudah menyebutkan ya ada pergubnya. Hmm. Pergub itu mengatur tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk lebih proaktif di wilayah yang dimaksud ya. Ada 25 kelurahan yang masuk ke dalam wilayah yang rawan genangan. Ini kita sudah lakukan langkah-langkah khusus. Tadi saya sudah menyebutkan kita melatih PPSU-nya yang ada di sana ya untuk membantu mendirikan tenda pengungsian. Ya. Kemudian tentunya juga kita memberikan pelatihan untuk menggunakan perahu karet ya. Ya. Tidak kita titipkan begitu saja, kita beritahunya juga cara memelihara perahu karet juga seperti apa gitu. Dan untuk wilayah-wilayah tertentu memang kami juga meninggalkan yang namanya perahu PE ya. Perahu PE itu perahu fiber yang dimensinya lebih kecil, tapi dia lebih kuat. Ini untuk menyikapi banyaknya gang-gang yang ada di wilayah tertentu ya. Untuk evakuasi ya. Ya, untuk evakuasi. Mungkin ini perahunya bukan di kayu, tapi ditarik saja. Iya, iya. Ditarik, Oke. cukup efektif gitu untuk masuk ke gang-gang, untuk membantu warga evakuasi. Ya, ini cukup efektif nih perahu inovasi kami. Dan ini banyak Ini digunakan di lapangan. sudah ada datanya belum sih, Bang? Atau Mas, Pengungsi jumlah pengungsi jumlah ya? pengungsi sampai Jumlah pengungsi 4 sampai Maret sekarang tanggal 4 ini? ada berapa yang mengungsi akibat banjir ini, Mas? Iya. Berapa kakak gitu yang harus dievakuasi dan diungsikan? Jadi datanya ini fluktuatif ya, karena kalau banjir itu beda, pengungsi banjir itu karakteristiknya beda dengan pengungsi kebakaran. Iya, iya. Pengungsi kebakaran itu karena mereka tidak ada lagi tempat untuk kembali, umumnya Memang selama mengungsi. beberapa saat, beberapa hari itu biasanya statis ya, Iya. dan nanti akan berkurang sendiri-sendiri. Apabila itu mengontrak, biasanya dia kembali ke tempat tinggalnya atau dia ke saudaranya atau Iya. tapi untuk tadi ditanyakan berapa jumlah pastinya pengungsi akibat banjir ya, ini sesuatu yang cukup dinamis yang cukup jadi tantangan buat kami juga nih untuk Iya. menyiapkan Ini kalau udah logistiknya surut ya. biasanya langsung balik ke rumah ya, Mas ya. Betul. Iya, iya, Malah iya. banyak yang nggak mau mengungsi, makanya tadi Oh, kalau kita oke. banjir kali ini tapi kok pengungsiannya hanya 12 gitu ya. Ya itu karena Oh, memang banyak warga yang memilih untuk bertahan di tidak rumah. Di lantai betul, ya. 2-nya mungkin gitu ya. Oke, Ya. oke. Dan biasanya kalau mereka sudah melihat surut, itu mereka akan segera mungkin itu kembali ke rumah masing-masing. Iya, iya, iya. Jadi datanya sangat dinamis, ini bisa per jam ini bisa Bisa cukup berubah. Betul. Tapi fluktuatif ya. kalau kita ngomongin banjir nih, Mas ya. Banjir kayak bantaran Sungai Ciliwung itu kan bisa sampai 2-3 meter ya. Tapi itu kira-kira surutnya berapa lama rata-rata, Mas? Kalau dari pengalaman Mas sendiri, dari banjir yang tinggi itu rata-rata surutnya berapa? Kalau ibarat kata tidak ada hujan lagi dari atas gitu loh ya, misalkan ya. Dari yang 3 Berapa meter jam lagi gitu? berapa jam Batas menunggu surutnya. surutnya kira-kira? Kalau pengakuan dari warga dan pengamatan kami sebetulnya genangan itu cenderung cepat surut sekarang ya. Karena Pemprov DKI Jakarta sudah banyak melakukan langkah-langkah untuk penanganan banjir jangka panjang ya. Jadi dari hulu ke hilir itu Kali Ciliwung itu sekitar 30 km, itu 17 km itu sudah dilakukan normalisasi maupun naturalisasi oleh Dinas Sumber Daya Air ya. Iya, iya. Termasuk juga kami membebaskan lahan-lahan di sekitar Kabupaten Bogor, di Depok ya, untuk dibuatkan embung-embung atau dibuatkan danau-danau Kantong air buatan gitu ya. untuk membantu menampung Iya. air ya. Jadi tentunya bermanfaat, bukan hanya mencegah banjir, tapi air itu bisa dimanfaatkan buat kepentingan di lokasi yang dimaksud ya. Apakah untuk rekreasi atau apa gitu.
Jadi banyak sekali yang sudah kami lakukan, termasuk juga didukung oleh pemerintah pusat ya. Iya. Kita ini baru saja dibangun di Jakarta itu oleh Kementerian PUPR itu kan sodetan Kali Ciliwung ya. Iya, betul. Sodetan Ciliwung. Prinsip kerjanya mentransfer air di antara banjir kanal timur dan banjir kanal barat nih. Mana Iya. yang debit airnya lebih tinggi, nah ini dialihkan. Dan berdasarkan penelitian, ini sekitar 7-8% ini efektif mengurangi banjir dan genangan yang ada di Jakarta ya. Tapi itu baru 8% gitu. Jadi masih banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Juga rutinitas ya, rutinitas itu pengerukan kali. Nah kan minggu-minggu yang lalu awal-awal Pak Gubernur dan Pak Wagub itu menjabat kan, Pak Wagub itu sangat concern sama pengerukan kali ya. Dan nampaknya ini masih belum cukup nih karena ini harus digiatkan lagi ya. Ya, faktor hujannya yang terlalu deras dari atau wilayah memang Jawa Barat timbunan gitu. Untuk sampah sendiri gimana itu? Sampah sendiri. Timbunan lumpur yang terlalu tinggi kali. Jadi mau seberapa pun pompanya nampaknya kami juga kesulitan ini untuk mengurangi genangan gitu. Terbaik yang bisa kami lakukan saat ini adalah membantu warga semaksimal mungkin supaya selamat ya dan tercukupi kebutuhannya selama beberapa hari ke depan. Oke, siap. Mas Yohan, terima kasih banyak ya Mas Yohan ya atas waktunya ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas Yohan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Iya. Waduh, berarti itu ya. Memang, tapi nggak cuma sekedar pemerintah kayaknya udah berupaya banyak, ya kan. Terus kemudian ini gubernur dan wakil gubernur yang baru ini kan memang belum maksimal ya, karena memang baru selesai retret kemarin. Baru ya kan? Istilahnya baru hari pertama baru kerja hari pertama udah dikasih banjir ya. Istilah kemarin begitu dia. Iya. Jadi agak pusing juga kan. Iya, berarti memang PR-nya banyak terkait soal banjir, terutama di Jakarta. Tetapi yang paling penting sebenarnya mentalitas warganya nih. Jangan buang sampah sembarangan ya nggak? Iya kan? Itu yang di ini nih, yang sebagai kalau udah banjir gini siapa yang pusing? Oke, zoners ya kan? Iya, karena emang banjir ini kita pusing itu karena berulang gitu. Sebenarnya berbagai upaya kontingensi itu dilakukan oleh Pemprov untuk mengantisipasi itu. Cuma kan ujung-ujungnya tetap di kita juga gitu lah. Ada tadi embung, ada tadi sondetan, ada tadi udah mengantisipasi sampai perahu dan lain sebagainya. Sampai gitu modifikasi cuaca juga. Iya, sampai modifikasi cuaca. Udah dilakukan sebenarnya. Cuman yang jadi persoalan memang kondisinya memang seperti itu. Karena dari hulunya juga mungkin udah bermasalah tuh. Hujannya juga hujannya deras, resapan airnya kurang kan di daerah puncak. Ada pembangunan liar, Pak. Iya kan? Bikin susah memang. Belum warga-warga sananya yang kalau buang sampah malah ke sungai. Nah, gitu kan. iya kan, buang sampah ke sungai, ya kan, nggak cuman sampah kecil-kecil, Pak. Ya kan, kadang kasur nemu ya kan, sama dipan-dipannya, ya kan, kadang sofa dibuang ke kasur. Itu lebih ke aja dibuang ke kasur, dibuang ke kali. Ngebalik-balik saya juga ngomong. Jadi tapi ya itulah ya, jadi bahaya di situ. Artinya mentalitas juga harus dibangun bahwa janganlah lagi membuang sampah sembarangan. Karena ini juga sebenarnya warga tuh sudah mengantisipasi bahwa ini bakal datang siklus 5 tahunan. Awalnya kan diprediksi Januari sampai Februari, tapi ternyata Januari Februari aman-aman aja nih. Warga udah mulai lengah, datang Maret tuh, banyak gitu kan. Intinya kan memang itu udah diantisipasi harusnya. Jadi gimana ya, kita agak miris juga gitu loh. Dan memang ini ya pas saat bertepatan dengan Ramadan juga gitu. Yang bikin jadi kayak waduh gitu ya, ini cobaan dan godaan di bulan Ramadan ini luar biasa. Tapi mudah-mudahan semua bisa dilalui dengan baik, terutama para korban mudah-mudahan bisa kembali lagi pulang ke rumahnya, tidak kurang satu apapun. Dari warganya yang bilang lagi sahur tiba-tiba datang hujan, ini juga ya. Tiba-tiba ada air datang masuk ke rumah, ya kan, air tak diundang. Semoga baik-baik semuanya. Semoga baik-baik semuanya, semoga tetap sehat, jaga kondisi badan, semoga ibadahnya juga tetap amin. Tetap lancar gitu ya, tidak ada hambatan. Dan tapi satu hal yang perlu diingat, ya kan, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu, seorang warga, ya kan, itu adalah tetap menjaga kebersihan dan tetap
tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru malah makin memperparah Ya, kondisi banjir itu. banjir dan segala-galanya gitu yang menyebabkan bencana gitu. Tetap dijaga perilakunya, tetap dijaga sikapnya, ya kan? Mentalnya juga, jangan sembarangan buang Jangan sampah, sembarangan. Oke, ya kan? Karena kita udah tahu nih akibatnya kalau banjir tuh kayak gimana Iya, gitu. Berabe dan juga kan. efeknya juga Bahkan udah luar biasa. disentil dari zaman dulu Benyamin kan Jakarta kebanjiran gitu. Iya, Di Bogor angin ribut. di gitu. Bogor angin ribut, ya kan? Rumah kebakaran gara-gara kompor meleduk meleduk ya. gitu-gitu. Iya, kayak itu kan udah Iya. sudah disindir dari jauh-jauh hari Iya, dan itu sudah- selalu berulang ya. dan selalu berulang iya. gitu. Itu yang harus Harus ini. diantisipasi terus, ya kan? Dan harapannya pemerintah juga segera cepat ya melakukan tindakan-tindakan antisipatif ya. Termasuk juga perbaikan terhadap normalisasi sungai, ya kan? Terus kemudian juga memperbaiki saluran-saluran air, ya kan? Banyak yang mampet kayaknya, Om. Ya kan? Tapi sebenarnya banjir di Jakarta kalau misalkan banjir itu lintasan kayaknya sudah diantisipasi betul Iya. dengan di pompa air gitu kan. Iya. Ada pompa air karena sebagian sebenarnya kalau kita ngomongin banjir Jakarta itu kan ada 3 lah sekiranya yang Iya. umum. Yang pertama itu banjir rob. Itu Iya. biasanya di Jakarta Utara. Iya. Lalu banjir lintasan, banjir yang karena Jakartanya memang hujan gitu. Iya. Lalu ke terakhir itu banjir Banjir kiriman. kiriman Iya. gitu kan. Untuk banjir lintasan, untuk banjir yang hujan, Pemprov DKI kan sebenarnya sudah menyiapkan pompa-pompa dan sudah melatih personilnya dengan baik. Jadi kita kalau ngelihat di sini banjir pun langsung terserap dengan sempurna, bagus. Cuma yang jadi problem itu kan banjir rob dan banjir kiriman gitu kan. Itu Iya. melibatkan stakeholder yang lain gitu, nggak cuma dari Pemprov DKI-nya gitu. Iya, termasuk dari masyarakatnya juga gitu. Pemerintah daerah lain juga kan. Iya kan, Iya, karena dari terkaitan Bogor juga harus kooperatif soal pembangunan di puncaknya gitu. satu kan. sama lain, betul. Dan yang pasti lingkungan kita harus kita jaga nih supaya nggak Iya. kejadian lagi bencana-bencana. Nggak cuma banjir, Pak, ya kan, termasuk juga tanah longsor, Iya, ya kan? ada bencana alam lain. Iya, Ada bencana. tanah ambles, ya kan? Itu banyak sekali kejadian. Oke, Soners, mungkin nanti kita akan banyak lagi diskusi ya, Om, ya kan, di lain kesempatan lah gitu. Karena waktu juga kita harus berpisah. Tetap saksikan Morning Zone di jam 8 sampai jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Om Khalid ya. Siap. Hafi.